Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya tergabung dalam tim program pengabdian masyarakat, di mana program pengabdian masyarakat tersebut adalah dari support dari Kemenristek Dikti bersama dengan Universitas Muhammadiyah Semarang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan di sini kami akan memberikan sedikit untuk masalah sistem pembukuan di dalam UMKM. Nah, kami bekerjasama dengan UMKM Gemaripah Desa Kandangmas, Dawe, Kudus. Kenapa saya akan memberikan bagaimana sistem pembukuan bagi UMKM? Karena di dalam UMKM itu biasanya atau kebanyakan itu mencampurkan antara uang bisnis atau uang usaha dengan uang pribadi. Itu kebanyakan seperti itu, dan juga belum ada pemisahan. Bagaimana sistem pemisahan atau sistem pembukuan bagi UMKM tersebut? Karena kalau sudah ada sistem pembukuan yang baik, maka akan kelihatan bahwa UMKM itu akan mengalami perkembangan atau peningkatan laba, akan kelihatan di situ. Maka di sini nanti yang akan kami sampaikan itu ada beberapa transaksi yang harus dipenuhi atau pembukuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Tapi di sini saya sampaikan hanya pembukuan sederhana. Jadi siapapun dengan belajar akan bisa untuk melakukan itu semua. Yang pertama yang harus ada di dalam pembukuan di UMKM itu adalah buku kas, kemudian buku penjualan, kemudian buku persediaan, dan terakhir adalah buku biaya. Nah, di sini akan saya sampaikan atau ilustrasi bagaimana cara membuat buku kas. Kas itu nanti dibagi ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian keterangan, kemudian ada debit atau dana masuk, kemudian ada kredit sebagai dana keluar, kemudian di kolom yang terakhir adalah saldo. Misalnya tanggal itu kita melakukan transaksi tanggal berapa. Nanti bisa dilihat suatu contoh pada tanggal 5 bulan 1 tahun 2010 misalnya. Itu ada keterangan saldo kas awal itu ada 6 juta. Nah, yang namanya saldo kas awal itu adalah maksudnya nanti akan didebit. Kemudian di saldo itu juga ada nilai sebesar nilai yang ada di debit, yaitu 6 juta. Kemudian kalau ada penjualan, masuknya kemana? Penjualan untuk penulisannya tetap sama, yaitu kita melakukan penjualan tanggal berapa, keterangan penjualan tunai, atau misalnya kita menjual jamu 10 pack misalnya. Nah, itu nanti akan ada di situ. Atau menjual jamu dalam jumlah sekian ton misalnya, itu akan ada di situ, ditulis di dalam keterangan. Setelah itu nilai penjualannya itu berapa? Suatu contoh nilai penjualannya adalah 17 juta. Berarti itu kita masukkan kepada sisi kolom debit senilai 17 juta. Kemudian di kolom saldo akan ada penambahan, tetapi di awal tadi karena ada saldo kas awal 6 juta, maka akan ada saldo penambahan 17 juta dari nilai penjualan tunai. Jadi saldonya akan menjadi 23 juta karena ditambah 6 juta ditambah 17 juta. Jadi ada 23 juta. Nah,
itu yang merupakan buku kas. Sedangkan kita juga harus punya ke buku penjualan sendiri. Nah, buku penjualan di sini kita menulis itu transaksi penjualan. Berapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan kita melakukan penjualan, baik itu penjualan yang online maupun penjualan yang offline. Itu adalah merupakan nanti pemasukan bagi usaha atau bisnis daripada UMKM. Nah, di dalam buku penjualan kita hanya menulis transaksi penjualan saja di situ. Satu contoh tadi ada penjualan tunai di dalam buku kas tadi sejumlah 17 juta. Maka kita masukkan karena di dalam penjualan itu hanya ada 3 kolom. Kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua adalah keterangan, kemudian kolom ketiga adalah jumlah. Nah, di kolom pertama kita tulis tanggal transaksi penjualannya. Kemudian kolom kedua yaitu keterangan itu adalah penjualan tunai. Misalnya kita menjual sekian ton jahe misalnya dengan harga 17 juta. Nah, itu di kolom ketiga itu tadi harus diisi dengan nilai penjualannya ya di situ. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya buku persediaan. Nah, buku persediaan di sini kan kita sudah melakukan proses produksi, tetapi ternyata kita masih punya persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku itu kita bisa menulis atau menilai dari jumlah yang masih ada. Misalnya di persediaan itu ada 5 kolom. Pertama yaitu kolom tanggal, kemudian nama barang, kemudian satuan, dibeli, kemudian dijual. Nah, kalau tanggal kita isi bahwa kita sudah selesai persediaan atau selesai proses produksi, ternyata masih ada beberapa bahan baku persediaan kita, berarti kita tulis misalnya tanggal 6 bulan 1 itu ada nama barang yang pertama itu rempah. Rempah di sini kan ada gula, ada jahe, dan kemudian ada kunyit. Nah, itu ada berapa kilo, masih ada berapa kilo di persediaan. Nah, waktu kita beli misalnya, kita beli kemarin misalnya kok per kilonya hanya 1.000, berarti sisanya masih ada 5 kilo misalnya untuk jahe bread. Berarti kita tinggal mengalihkan harga waktu kita beli adalah 10.000 dengan jumlah jahe bread masih ada 5 kilo, berarti masih ada sisa rupiahnya menjadi 50.000 rupiah. Nah, itu di situ. Kemudian kalau kemungkinan ada biaya pengeluaran, itu nanti ada sendiri buku pengeluarannya. Misalnya untuk buku kas, ya di sini buku kas itu kan sudah tergabung semuanya dari tadi buku kas dari saldo awal, kemudian ada buku kas untuk penjualan tunai, ada buku untuk persediaan, itu nanti akan kita gabungkan menjadi buku kas, ya. Buku kas di situ nanti akan tercantum semuanya. Biaya yang dikeluarkan pun juga akan masuk di buku kas. Misalnya biaya yang dikeluarkan ada biaya telepon ataupun pembelian pulsa, kemudian bayar listrik, ada biaya untuk membayar tenaga kerja, itu nanti bisa dibukukan untuk masuk ke dalam buku kas. Untuk buku biaya di sini ada 3 kolom, yaitu tanggal, kolom pertama, kolom kedua adalah keterangan, kolom ketiga adalah jumlah. Kalau tanggal itu kita isi sesuai dengan transaksi, kapan kita melakukan pembayaran,
Nah, salah satu contohnya tanggal, misalnya tanggal 7 bulan 1, kemudian untuk keterangan kita isi dengan adanya transaksi, misalnya untuk bayar telepon, untuk beli pulsa, untuk bayar listrik, untuk bayar tenaga kerja. Nah, setelah itu kita isikan jumlah besaran yang dikeluarkan untuk pembayaran dari biaya tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kapan buku-buku yang akan dibuat itu. Buku itu bisa dilakukan setiap hari, setiap ada transaksi bisa dimasukkan. Nah, bagaimana dalam memasukkan? Pembuatannya sesuai dengan kolom-kolom yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi di sini kolom itu disesuaikan dengan seperti buku kas, buku persediaan, buku biaya, nah buku penjualan. Nah itu nanti setelah itu setiap kita transaksi kita lakukan, jadi kita masukkan ke dalam buku masing-masing. Setelah itu selama 1 bulan baru kita rekap. Jadi kita akan tahu sisanya ada berapa, kita masih bisa mempunyai persediaan bahan baku. Nah, untuk itu semua laporan tersebut ingin menghitung pendapatan dari yang sudah saya sampaikan di depan. Caranya yaitu dengan pertama untuk menentukan harga pokok. Nah, harga pokok di sini yaitu saldo persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, sehingga kita akan tahu untuk menentukan harga pokok. Kemudian bagaimana untuk bisa menentukan laba kotor? Nah, untuk menentukan laba kotor itu penjualan dikurangi harga pokok pembelian, itu harga laba kotornya. Sedangkan kalau untuk menentukan laba bersih, itu laba kotor dikurangi biaya. Tadi di depan kan sudah ada beberapa pembukuan masing-masing. Jadi nanti bisa dilihat, oh ternyata saya mempunyai laba bersih sekian untuk setiap bulannya. Nah itu nanti bisa mengetahui bagaimana untuk bisa mengembangkan UMKM-nya. UMKM saya ini atau usaha saya ini bisa menguntungkan atau tidak. Jadi kita tahu dari laporan-laporan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira cukup untuk presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.